Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Masih tetap sehat ya? Salam sehat. Ibu berharap kalian tetap semua dalam keadaan yang sehat. Nah, seperti Ibu beritahu yang lalu juga kita masih suasana dengan COVID. Harus selalu jaga kesehatan. Protokol kesehatan selalu kita perhatikan. Ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Pulang dari perjalanan, kita harus langsung mandi, membersihkan diri supaya virus-virus yang melekat dalam tubuh kita akan hilang sekejap dengan mandi. Oke, kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita pada bab 2 tentang teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 2. Peserta didik mampu menelaah ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Oke, kita lanjut. Kita datang pada struktur teks pidato. Struktur teks pidato persuasif ada 3, yaitu pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini adalah kalimat yang berupa pengantar masalah penulis yang akan disampaikan. Yang kedua adalah tahap argumen, adalah berupa rangkaian argumen yang logis untuk meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta, seperti contoh, bukti, pakar, informasi, statistik untuk memperkuat argumen. Ketiga, penguatan pernyataan posisi berupa simpulan yang menegaskan kembali mengapa posisi itu diambil. Ada contoh struktur dalam paragraf ini. Kita perhatikan. Contoh struktur dalam paragraf 1, pernyataan posisi, yaitu yang tadi, atau mungkin Ibu kasih tahu bahwa yang termasuk pada pernyataan posisi ini, pernyataan posisi yang biasa secara umum itu yang dia katakan adalah pendahuluan atau pembuka, yang di sana ada berisi salam, penghormatan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita perhatikan. Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan, bahasa memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dan secara bersama-sama sebagai simbol sosial kemanusiaan. Dengan menggunakan bahasa, seseorang bisa membuat pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan sesuatu, dan menjaga hubungan sosial di antara pengguna bahasa. Ini menunjukkan bahwa dengan cara ini, orang dapat mengekspresikan ide mereka, perasaan, informasi, dan lain-lain melalui komunikasi. Nah, pada paragraf ini pernyataan posisi pada kalimat pertama, bahasa memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Kalimat ini merupakan kalimat pengantar masalah dari yang akan ditulis oleh penulis. Jadi kalimat pertama ini berupa pengantar masalah
penulis yang akan dia sampaikan. Yang kedua, contoh struktur dalam paragraf yang kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di negara berkembang seperti Indonesia, bahasa Inggris memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan di forum internasional, untuk membaca buku bahasa Inggris, terutama bagi siswa dari SD sampai perguruan tinggi, untuk mengencangkan hubungan antar bangsa di dunia dan lain-lain. Sebagai siswa, kita belajar bahasa Inggris dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan, untuk memahami buku pelajaran yang dipelajari dalam bahasa Inggris, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan siap masuk ke universitas sebagai salah satu persyaratan ujian bagi siswa dan sebagainya. Melihat peran penting dari bahasa Inggris di atas, itulah sebabnya bahasa Inggris sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh setiap orang di dunia. Ini mulai masuk pada tahap-tahap argumen, terutama yang ada pada paragraf pertama. Di negara berkembang Indonesia, seperti Indonesia, bahasa Inggris memiliki peranan penting dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah mulai merupakan rangkaian argumen yang logis pada tahap kedua ini. Yang ketiga, penguatan penyertaan. Hadirin yang saya muliakan, pada akhir pidato, saya akan mengutip ungkapan bijak. Bahasa Inggris akan membuat semua orang bertahan hidup dan pergi kemana-mana saja. Ungkapan ini mengingatkan kita betapa pentingnya bahasa Inggris untuk kehidupan manusia. Sebagai bahasa global atau universal, bahasa Inggris tidak hanya memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan setiap orang di seluruh dunia, tetapi juga dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Selain itu, kita harus sadar bahwa negara barat memainkan peran luar biasa dalam mengembangkan dan menjaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, jika kita ingin menjadi seorang ilmuwan terampil, linguis, dan mampu bersaing dengan negara lain di dunia, kita harus memahami dan menguasai dan belajar bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Inggris. Nah, pada ketiga ini, dia menguatkan kembali bahwa bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Nah, itulah yang termasuk pada struktur teks, struktur dalam paragraf pidato persuasif ini. Berikut kita lanjut pada ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif ada beberapa hal, yaitu pertama, nominalisasi. Nominalisasi di sini yaitu mengubah kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Yaitu contohnya membangun menjadi pembangun, berhasil menjadi keberhasilan. Kedua, menggunakan bentuk pasif agar ungkapan lebih formal dan kuat. Bentuk pasif di sini adalah kalimat subjek dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Mungkin Ibu saya berikan salah satu contoh. Bentuk pasif di sini adalah dia ditampar oleh pacarnya. Atau kita balik juga bisa, pacar itu menampar dia. Nah, jadi kita balikkan menampar menjadi ditampar. Jadi di menjadi me atau me menjadi di. Itulah bentuk pasif. Ketiga, menggunakan kata ganti. Kata ganti
tidak menggunakan kata saya, tapi kita harus mengkondisikan diri kita sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika kita berpidato tidak akan mungkin kita mengatakan saya, aku, dan sebagainya. Jadi kita harus mengkondisikan diri kita berada sebagai anggota masyarakat. Makanya seringkali kita mendengar mereka mengatakan kami, kita, dan sebagainya. Keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas, seperti ekosistem, habitat, edukasi. 5. Menggunakan kata tugas. Ialah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia dan terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru. Nah, kata-kata yang seperti ini Ibu tahu, kalian sudah pasti tahu. Kata depan, ke, di, dan sebagainya. Menggunakan sinonim atau persamaan kata atau antonim dan perlawanan makna. Kemarin di bab pertama kalian sudah belajar dengan kebahasaan seperti ini. Jadi pasti kalian juga sudah memahami. Itu sangat mudah sekali. Menggunakan kata hubung antar kalimat dengan contoh bagaimanapun, oleh karena itu. Nah, itulah yang termasuk ciri-ciri kebahasaan teks persuasif. Dan ciri kebahasaan teks persuasif lainnya ada, yaitu menggunakan kalimat persuasif. Nah, menggunakan kalimat persuasif yaitu etika. Etika yang berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Mungkin Ibu bisa juga berikan, ini ada salah satu contoh. Narkotika dan obat adiktif adalah bentuk penistaan terhadap tubuh kita. Penggunaan narkotika dan obat adiktif jelas merupakan tindakan dosa. Nah, inilah secara etika. Kita mempengaruhi mereka supaya tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Berikut secara emosi. Emosi berdasarkan pertimbangan pribadi atau perasaan. Penggunaan contoh kalimat tersebut adalah penggunaan narkotika dan obat adiktif jelas membuktikan kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri dan orang-orang yang menyayangi kita. Logika berdasarkan ilmu pengetahuan atau objektif. Ada contoh kalimatnya adalah kita harus menghindari penggunaan narkotika dan obat adiktif karena benda ini dapat menimbulkan ketergantungan pada sistem saraf serta merusak untuk jangka waktu yang panjang. Sekali kita mencobanya, efek ketergantungan akan mulai tercipta dan perlahan-lahan tapi pasti organ-organ tubuh akan mengalami kerusakan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, demikianlah untuk materi ini mengenai ciri-ciri kebahasaan teks pidato dan struktur teks pidato. Dan di sini ada LK yang akan kalian kerjakan. Dan Ibu mohonkan juga, jangan lupa juga kalian mengerjakan dengan baik. Kalian juga mengirimkan LK tersebut di aplikasi ini. Oke, selamat bekerja. Terima kasih.